program menikah gratis itu di KUA Masih ada sampai sekarang. Iya, bahwa menikah gratis. Baik, kalau kita mendengar yang namanya Kementerian Agama, tepatnya adalah kantor Kandepak atau kantor Departemen Agama Kota Ambon. Ini dalam benak kita tuh macam-macam ya. Apa sih yang mereka kerjakan sebenarnya selama ini di Kandepak itu sendiri? Hajikah? Atau soal pernikahan di kantor urusan agama, atau banyak hal mungkin yang ingin kita gali hari ini bersama tamu saya di podcast kita hari ini adalah HRA Fahrul Razi Hasanusi, lengkapnya seperti itu. Saya biasa manggil Kak aja karena memang Ustadz muda ganteng bersahaja. Di podcast Amex kali ini ada Kakan Depak Kota Ambon, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Ambon. Beliau sudah ada di sini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Saya tadi udah bilang muda, ganteng. Ini semuanya ada deh di sini pokoknya. Oke. Saat ini dalam benak kita ya, ini kantor Departemen Agama. Apa sih yang diurusin? Kalau saya tadi udah nyebut mungkin ada haji, ada pernikahan, kantor urusan agama dan sebagainya. Sebenarnya kan banyak hal nih yang diurusin oleh kantor agama sendiri ya. Institusi yang bernol langsung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga bertanggung jawab di bawahnya itu di atasnya ada juga Kementerian Kantor Wilayah Agama Provinsi Maluku seperti itu. Apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih Bang Jen. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kepanjangan tangan pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan keagamaan, memberikan peningkatan pemahaman, memberikan kerukunan, menghadirkan kualitas pendidikan agama dan juga penyelenggaraan haji di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tentu tidak hanya berfokus, kalau mungkin sebagian berpaham bahwa Kementerian Agama sebenarnya cuma mengurusi orang nikah dan juga haji. Sebetulnya itu bagian dari tugas-tugas kita yang lain. Kementerian Agama bukan hanya mengurusi urusan agama Islam, tapi juga di dalamnya ada Direktorat Jenderal Dimas Kristen, Katolik. Nah, itu yang saya mau bilang sebenarnya. Semua agama ada di situ, binasnya ya. Semua agama, bimbingan masyarakat ada di Kementerian Agama. Dan di lain hal juga kita mengurusi masalah-masalah pendidikan dengan lembaga-lembaga yang kita bina, yaitu madrasah, melalui pendidikan formal dan juga non formal, seperti PPQ, dan juga lembaga-lembaga keagamaan informal, majelis taklim, dan lain semua menjadi lembaga yang di bawah binaan Kementerian Agama. Masih banyak. Jadi banyak ya itu tadi. Tat, begini loh, di era sekarang ini kan harusnya semua instansi, program kerja bahkan ini harus bisa beradaptasi dengan situasi sekarang yang semua serba digital, semua serba cepat. Artinya bahwa kalau udah ngomong sampai ke situ, kita pengen tahu dong ya sumber daya manusianya seperti apa dulu di sekarang. Karena ini banyak pembenahan yang harus memang dibenahi. Betul. Melalui arahan dan keputusan Menteri Agama bahwa di tahun 2023 ini pekerjaan segala tugas terkait dengan perkantoran administrasi didigitalisasi. Artinya pengurangan penggunaan kertas dan juga pasti berdampak kepada lingkungan. Tentunya menjadi program unggulan dari seluruh stakeholder yang ada di bawah Kementerian Agama. Namun harus kita berkaca dan sekaligus mengukur diri bahwa sejauh mana sumber daya kita mampu untuk mengamankan arahan Pak Menteri. Kita di Kementerian Agama punya pegawai 600 lebih. Itu meliputi yang ada di kantor, administrasi, dan juga guru-guru madrasah dan tenaga-tenaga fungsional tertentu, penghulu, pengawas, penyuluh agama. Ini harus kita betul-betul analisa kemampuan
serta penempatan mereka di tempat tugas yang tepat sehingga bisa menjawab tantangan digitalisasi era ini. Ini berarti bahwa di Kemenak Kota Ambon sendiri nih udah mulai nih screening lah, boleh saya katakan seperti itu. Ini sebenarnya pegawai atau ASN yang ada di situ juga memang harus punya skill lebih nih, latihan. Ya, betul. Harus, karena memang lebih kepada fungsi. Makanya mulai dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan P3K, pegawai pengangkatan dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu berorientasi kepada fungsi. Langsung menjalankan fungsi-fungsi negara yang diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi betul-betul eranya era skill, punya kemampuan, bisa dipertanggungjawabkan, itu yang kita prioritaskan. Artinya kalau mereka sudah punya skill lebih, mereka bisa berkompetisi ya? Bisa berkompetisi. Tentu. Yang kita sayangkan ya kepedulian dari mereka untuk mau mengupgrade kemampuan, itu yang kadang-kadang perlu kita dorong, kita dukung supaya bisa menunjang tugas-tugas di kantor. Bergeser lagi nih obrolan kita. Ini kan sebenarnya yang diurusin banyak nih, yang tadi kantor urusan agama lah, ada di situ KUA dengan segala macam bengeknya lah, terus juga haji lah. Ini saya mau haji duluan yang pertama nih. Ini ngurusin haji itu susah-susah gampang, ribetkah, atau memang kalau Ustadz udah pengalaman ya bagi Ustadz sebenarnya tinggal ditata aja sebenarnya sesuai dengan prosedur tetap yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Karena kan kalau kita melihat nih haji, orang yang mau melaksanakan haji juga sebenarnya dia harus perlu tahu nih seluk-beluk haji itu seperti apa, dia mendaftar seperti tahapannya mau seperti apa gitu. Sejauh ini hajinya seperti apa sih yang diurusin untuk di Kota Ambon sendiri tadi? Pelayanan haji tentu dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran calon jamaah yang kemudian melunasi biaya ibadah perjalanan haji, biaya perjalanan ibadah haji yang disetorkan melalui bank yang telah ditunjuk. Sejumlah uang 25 juta, kemudian mendapatkan nomor porsi yang bersangkutan untuk diberangkatkan. Setelah terdaftar di bank, tentu juga data ini akan dikirimkan ke Siskohat, Kementerian Agama, Sistem Komunikasi Komputer Haji Terpadu. Di situ ada waiting list yang disusun, dan waiting list itu memang sudah demikian teratur dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun tentang antrian, waiting list, waktu tunggu keberangkatan dan sebagainya. Itu memang sudah diatur di situ. Dan ini masyarakat bisa mengaksesnya ya, bisa melihatnya di webnya ya. Iya, ada aplikasinya. Kadang-kadang kan kita sering terima tamu datang hanya untuk bertanya kapan saya diberangkatkan haji. Padahal sudah ada kita siapkan aplikasi lewat Android, lewat aplikasi yang lain, itu namanya Haji Pintar, itu ada. Pusaka juga ada. Itu bisa melihat langsung estimasi keberangkatannya kira-kira tahun berapa. Nah, pengelolaan haji sendiri di Kota Ambon alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik. Terkait dengan alur pendaftaran memang sudah demikian SOP-nya, dan masyarakat sudah sebagian banyak sangat memahami dan kuotanya dari tahun ke tahun itu bertambah apa memang tetap? Kuotanya tetap 1/1000. Iya, 1/1000. Jadi kita di Kota Ambon ini punya kuota haji 360 lebih, 360 sampai 365 sekitar itu kisaran angkanya. Dan biasanya kalau ada kebijakan penambahan dari Kementerian Agama RI di pusat akan dibagi di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan ada penambahan juga. Baik. Antusiasme masyarakat sendiri yang berhaji selama ini dari pantauan Kemenak sendiri, kalau tadi misalnya ada yang datang bertanya waiting listnya kapan saya punya giliran, saya seatnya kapan, berarti kalau dilihat ke belakang berarti animonya cukup besar ya. Ya, animo untuk beribadah sih mungkin adalah dorongan dari semangat untuk beribadah, bertakarub kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya meskipun orang bilang masa susah ketika
ada tekanan ekonomi dan sebagainya, kan orang tetap mendaftar haji. Rizkinya ada aja ya, tetap ada ya. Tiap hari pasti ada satu yang daftar, satu. Nah, waiting list kita di Ambon aja sekarang udah sampai 18 tahun. Kalau berhaji kita mendaftar sekarang 18 tahun kemudian baru diberangkatkan. Jadi mungkin itu juga Tat ya, yang mungkin sekarang pemerintah lebih menggalakkan lu kalau mau berhaji harusnya dari usia lo masih muda sebenarnya ya kan. Tapi kan muda aja nggak cukup Tat ya. Muda harus punya capital powernya harus bagus, finance-nya maksudnya. Terus juga kesiapan lahir batin tuh. Iya, kalau untuk berhaji dia harus tahu kan tata cara. Seperti saya bilang, dia harus tahu dulu sebelumnya tata caranya dan sebagainya. Nah, jadi buat kalian di sini yang udah nabung ya. Buat haji jangan cuma rebut anaknya sama haji. Baik, Tat, lanjut lagi nih. Itu soal haji nih. Sekarang soal kantor urusan agama. Ini sekarang kan bukan animo sebenarnya. Orang mendaftar untuk di kantor urusan agama mengurus pernikahan mereka, perkawinan mereka itu kan juga sebenarnya sekarang sudah digampangkan ya. Iya. Kalau dulu ya zaman kita mendengar cerita orang tua dulu katanya harus bolak-balik dan sebagainya. Nunggu lagi misalnya petugas KUA-nya lagi dinas di mana gitu kan. Nah, sekarang mungkin lebih terfokus ya karena yang tadi zaman digital, kita bisa by handphone, ada smartphone, kita bisa mengakses semua itu. Kalau di Ambon sendiri gimana nih pembinaan terhadap KUA atau kantor urusan agama yang ada di Kota Ambon sendiri? Iya, kan untuk KUA sendiri melalui kebijakan prioritas Menteri Agama masuk dalam 7 program prioritas Kementerian Agama. Itu revitalisasi KUA. Program revitalisasi ini menyentuh hal-hal terkait dengan pelayanan dan juga sarana-prasarana yang ada di KUA yang akan ditingkatkan, digitalisasi sehingga memudahkan masyarakat untuk terlayani dengan baik. Program menikah gratis itu di KUA masih ada sampai sekarang. Iya, bahwa menikah gratis tapi di KUA. Dan di rumah. Ingat ya, menikah gratis masih ada yang di rumah. Tapi itu diberlakukan di KUA langsung. Lagi tren malah sekarang nih. Gratis, ya. Biasanya ya akan calon pengantin datang di situ, ada penghulu langsung menikah, itu tidak dipungut biaya di situ ya. Tapi kalau untuk keluar diundang ke rumah ya kan ada hitungannya itu yang kemudian masuk menjadi masuk menjadi penghasilan negara, bukan pajak. Nah ini saya mau nanya nih, pengalaman saya misalnya menghadiri satu acara ijab kabul. Ini molor juga karena nunggu petugas KUA itu yang dia hari itu mungkin menikahkan orang itu ada 2 atau 3 tempat. Saya mau nanya nih, mereka nih yang ada di KUA itu memang sekarang sudah bisa mengcover seluruh pekerjaan yang ada termasuk di dalamnya tadi, misalnya menikahkan orang dan sebagainya. Kalau yang tadi misalnya kita harus nunggu nih agak telat karena KUA-nya, kantor urusan agamanya lagi menikahin yang satu dulu baru kesini misalnya. Memang kalau untuk menikah pencatatannya itu harus oleh penghulu. Kepala KUA itu sendiri itu adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Kepala KUA-nya juga penghulu. Memang ada beberapa KUA tapi hampir semua sudah merata. Di 4 kecamatan yang ada di Kota Ambon, tiap-tiap KUA itu sudah ada penghulu kurang lebih 3 orang. Artinya mereka bisa membagi jadwal, membagi tugas di lapangan ketika ada hajat, ada undangan dari masyarakat. Kalau hal lain kayak dampak karena keterlambatan atau lain-lain, mungkin hal-hal teknis di lapangan yang akan terus kita lakukan pembenahan, perbaikan supaya memastikan masyarakat terlayani dengan baik. Untuk pelayanan di KUA sendiri, misalnya kita yang mau ada yang mau nikah, kepengurusan surat-surat administrasi dan sebagainya, apakah memang bisa via digital kita mengupload surat-surat kita aja di internet melalui web atau juga ini mereka, atau memang kita harus ketemu nih dengan mereka biar urusannya jadi lancar misalnya? Kalau memang untuk digitalisasi dokumen-dokumen nikah belum bisa. Belum sampai ke situ ya. Tetap harus ke KUA
ada dokumen-dokumen dari N1 Masih manual ya? masih manual. Oke. Tapi kemudian dimasukkan di sistem pencatatan nikah ini memang sudah demikian, sudah komputerisasi dan beberapa penyempurnaan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah juga melalui catatan sipil sedang kita godok agar supaya ketika pernikahan terjadi di KUA, tercatat di KUA, maka juga tercatat di Dukcapil. Oke, artinya secara agama sah, secara negara juga sah, Iya. dua-duanya juga lebih cepat ya. Iya. Oke. Memudahkan masyarakat ya. Oke. Yang mau menikah silahkan udah denger ya. Ketawa-ketawa. Ngurusin lagi nih yang namanya sekolah atau tepatnya lembaga pendidikan madrasah nih. Iya. Ini zaman semakin kompetitif di era pendidikan nih sekarang ini. Artinya bahwa madrasah harus semakin berbenah berkompetisi dengan sekolah-sekolah umum lainnya yang ada sekarang. Di Kota Ambon sendiri bagaimana mengedukasi masyarakat khususnya orang tua agar anaknya sebenarnya ya kalau bisa madrasah juga menjadi lembaga pendidikan yang mereka bisa masuki mungkin tidak seribet sekolah-sekolah lainnya atau sekolah umum lainnya nih Kak. Iya. Ya, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang ada di bawah pembinaan Kementerian Agama dari tahun ke tahun memang bisa bekerja dengan giat, kerja keras untuk meningkatkan status akreditasi dan juga kemajuan lembaga. Kita punya di Kota Ambon ini 45 madrasah masuk Raudatul Atfal. Kalau Bang Zin bicara sekolah itu berarti dinasti. Oke. Kalau kita bicara lembaga pendidikan yang disebutkan itu tadi itu madrasah. Madrasah berarti di Kementerian Agama. Oke. Nah, seluruh madrasah yang ada di Kementerian Agama itu berjumlah 45, 13 itu Raudatul Atfal, TK, setingkat TK, sementara 15 Ibtidaiyah, itu setingkat MI, 10 untuk SMP atau Sanawiyah dan 7 untuk Aliyah, itu setingkat lumayan banyak ya. Iya, itu swasta termasuk negeri di dalamnya. Kalau negeri kita punya madrasah Ibtidaiyah 2, yang 1 2, Batu Merah, satu lagi di WN. Terus madrasah Sanawiyah Negeri Ambon di Batu Merah dan madrasah Aliyah di Wara. Wara di atas. Kita punya 1 negeri, 1 negeri Sanawiyah dan 2 yang Ibtidaiyah. Gitu. Kompetisinya gimana nih dengan sekolah-sekolah umum lainnya? Ya alhamdulillah, perlahan madrasah sudah bangkit dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang negeri yang ada di Kota Ambon. Terus membenahi dari sarana prasarana, dari fasilitas, tenaga pendidiknya, kurikulumnya, ekskulnya, menjadi daya tarik supaya meningkatkan animo masyarakat untuk mau menyekolahkan anaknya di madrasah. Kalau untuk tenaga pendidik sertifikasinya selama ini mengalami kesusahan atau memang ada keluhan bahwa ini sertifikasinya lama banget yang mereka terima dari Kementerian Agama sendiri Kota Ambon? Ya, sertifikasinya berjalan lancar kalau di Kementerian Agama. Cuma antriannya. Antriannya itu memang. Karena saya melihat sekarang juga lulusan guru itu tenaga pendidik yang mau menjadi tenaga pendidik atau guru di sekolah termasuk juga di madrasah itu cukup banyak nih Pak. Ya betul. Ada beberapa teman saya juga profesionalnya ya dengan adanya sertifikasi mengajar mata pelajaran apa yang dia mampu. Itu yang harus menjadi syarat dia supaya bisa dibayarkan tunjangan sertifikasinya. Dan ini juga berlaku untuk guru-guru yang diangkat oleh pemerintah kota. Meskipun mereka diangkat oleh Pak Wali Kota lalu bertugas di sekolah atau SD di sekolah negeri, tetapi untuk sertifikasinya, misalnya dia guru mata pelajaran agama, maka sertifikasinya yang bayar Kementerian Agama. Merubah mindset orang-orang tua kita. Madrasah itu tertinggal, madrasah itu nggak kekinian, madrasah itu jadul, kuno. Gimana kan? Itu dulu kalau kita kan zaman kita dulu kan misalnya gini loh Pak, ada teman yang nggak dapat sekolah, terus tiba-tiba baru ya udah itu pelarian, karena nggak lulus seleksi di sekolah umum favorit misalnya sekolah negeri
nggak lulus baru udahlah pindah ke madrasah. Madrasah menjadi pilihan. Jadi The second choice. Ya, penampungan gitu bagi yang nggak lulus gitu. Nah, setelah kita berbenah dalam 10 tahun terakhir, madrasah ini bisa berdiri sejajar dengan teman-teman dari sekolah ini. Bahkan prestasinya luar biasa juga. Prestasinya luar biasa. Kita punya prestasi di tingkat daerah, sampai di tingkat provinsi dan nasional. Madrasah sudah mampu berbuat banyak dan berprestasi di berbagai ajang kompetisi. Baik dari kompetisi siswanya, akreditasinya, alhamdulillah makin baik. Ada yang lulusan madrasah di sini? Oh, ada. Lupa, hanya jadi fotografer. Oke, Tat. Ini soal majelis taklim. Ini kan kita lihat akhirnya hiruk pikuk majelis taklim di kota Ambon saya lihat begitu banyak nih. Pada satu kesempatan ada acara keagamaan yang diundang itu di kota Ambon tuh banyak sekali ibu majelis taklim. Bagaimana kantor Departemen Agama Kota Ambon sendiri melihat kalau dibilang dinamika dari majelis taklim ini yang sudah mulai kelihatan karena secara tidak langsung itu juga syiar agamanya ini kuat kan. Di samping mungkin sekarang ada yang modern bahkan majelis taklimnya bukan cuma majelis taklim mereka bikin ngaji layaknya yang kita tahu majelis taklim seperti begitu, tetapi mereka bahkan saya pernah nemu ada majelis taklim yang bikin di satu kafe didatangin ustadz sebelum mereka mungkin langsung dengan ada arisannya dan sebagainya, tetapi intinya adalah ada ustadz itu ngasih tauziah dan mereka juga membuat donasi buat orang-orang yang membutuhkan. Ini fenomenanya udah mulai bergeser agak modern di majelis taklim. Apa yang mau Ustadz katakan soal perkembangan majelis taklim saat ini? Memang beberapa tahun terakhir majelis taklim dia sudah sedikit mengalami perubahan bentuk sebetulnya. Nah, bukan mengalami modernisasi, tapi mungkin menyesuaikan dengan keadaan, situasi kekinian. Esensinya tetap ada. Iya, esensinya tetap ada. Dulu mungkin majelis taklim itu hanya dibentuk di tingkatan RT atau RW. Nah, sekarang majelis taklim itu sudah satu lembaga, satu majelis yang anggotanya bisa dari mana-mana. Sekretariatnya bisa di satu tempat, di dusun atau di desa A, di kampung A, tapi anggotanya boleh jadi dari Seberang, dari Lahar, dari Wahyeu, campur-campur gitu. Majelis taklimnya sekarang punya kecenderungan seperti itu. Dan pengolahannya juga seperti tadi yang Bang Zen bilang bahwa tidak melulu yasinan, lalu tahlilan. Yang kita tahu kan majelis taklim gitu, karena orang tua kita jadi kalau bilang ke majelis taklim kita taunya itu. Iya, kalau sekarang tuh sudah lebih menyentuh kepada aksi juga, bagian-bagian yang sifatnya ibadah sosial juga mereka sentuh. Jadi ngaji tapi kemudian juga semacam ada beramal, berbagi kepada kaum-kaum yang kurang beruntung, dan juga melakukan aksi-aksi sosial yang lain yang positif tentunya. Nah, pola pembinaannya juga terkadang sekalian mungkin kemarin kita pernah ngobrol sama Bang Zen, kita bikin yuk majelis taklim jangan di masjid saja begitu. Karena di masjid begitu saya sadari juga bahwa milenial memang agak susah tuh kalau misalnya dengan pola yang begitu-begitu dia. Contohnya yang saya lihat nih, tetangga saya ibunya ikut majelis taklim, terus tiba-tiba dia diajak, dia nggak mau. Karena dia nggak mau, saya juga punya majelis taklim sendiri. Mereka punya perkumpulan sendiri juga, semacam komunitas akhirnya mereka bentuk dan sebagainya ya. Lebih cocok memang kita bikin, tapi tentu pesan dan sasarannya tetap ada. Target yang kita tuju ada, bahwa cuma mungkin formatnya saja yang berbeda, tempatnya saja yang berbeda, kemasannya saja yang berbeda. Itu intinya. Kak, bagaimana dengan bapak-bapaknya? Ini kan kadang-kadang juga kalau kita melihat, ini kan sebenarnya juga ada perkumpulan kaum laki-laki, misalnya di Masjid Jami, paling dekat lah kita lihat ada forum-forum yang semacam komunitas kecil lah yang dibuat oleh kita kaum laki-laki, kaum bapak misalnya, laki-laki tepatnya ya. Terus ada puasa bersama, ada kajian walaupun kecil-kecil, buka puasa bersama dan sebagainya. Apakah memang ini juga harus dikembangkan lebih jauh lagi sehingga dari Departemen Agama Kota Ambon sendiri melihat wah ini juga perlu nih untuk bagaimana ini dibentuk misalnya di daerah-daerah yang ada di Kota Ambon.
memang dinamika dari majelis taklim bapak-bapak memang cenderung berbalik dengan yang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu luar biasa. Oke. Waduh, hampir setiap bulan ada pelatihan. Ya bapak-bapak saya lihat agak konvensional ya. Iya, dia tidak terlalu gimana ya, mungkin lebih banyak mungkin modelnya majelis zikir. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Betul. Ya, dia kumpul komunitas anak-anak kemudian berzikir, ada mana di situ, dikasih tuh. Saya pernah diajak juga di daerah Kapaha. Ya, lebih banyak modelnya zikir atau ya zikir-zikir yang ada hubungannya dengan doa-doa kepada para leluhur, tahlil dan lain sebagainya, maulid dan sebagainya. Biasanya untuk bapak-bapak begitu. Nah, untuk mendorong agar ini lebih banyak lagi misalnya, memang sedikit mengalami kendala karena kesibukan dari bapak-bapak. Ya, karena mungkin karena kita pencari nafkah ya. Iya, mencari nafkah, lebih banyak gitu aktivitasnya. Nah, tapi sekarang juga majelis taklim dengan sendirinya dia sudah masuk mulai membentuk dirinya di instansi-instansi pemerintah. Dan ini juga ya atas dukungan pemerintah daerah, ya Pak Gubernur, Pak Wali Kota untuk memberikan. Pemerintah terus mendorong itu ya. Mendorong bahwa instansi-instansi boleh. Mungkin kalau yang paling kelihatan mungkin teman-teman kita di perbankan ya, Ustaz ya. Majelis taklimnya lebih rutin gitu kalau kita lihat, bahkan saat pandemi aja rutin ada Zoom meetingnya setiap bulannya, sampai sekarang pun juga mereka masih melakukan itu lebih aktif untuk teman-teman di perbankan. Luar biasa nih. Kayaknya harus ditiru. Oke, ini perkembangan zaman, anak-anak muda nih mulai bergeser nih lifestyle-nya. Akibatnya juga banyak sebenarnya orang tua yang khawatir dengan pola didikan, pola asuh, ya kan. Ini Amex membuat berita-berita kemarin yang bikin kita agak merinding nih. Bunuh diri misalnya dilakukan oleh anak-anak usia produktif, anak-anak muda malah. Terakhir kemarin yang 20-an lebih itu anak bunuh diri. Ya kan, seperti itu. Kementerian Agama dalam hal ini kantor Departemen Agama Kota Ambon sendiri bagaimana melihat persoalan banyaknya anak muda yang akhirnya menghabiskan hidupnya itu dengan secara tragis seperti itu, karena yang tadi misalnya macam-macam, ada pola didik, pola asuh yang salah, ekonomi dan sebagainya. Mungkin kita balik lagi nih ya, pendidikan agamanya seperti apa sih sehingga ini kita harus cegah nih dengan mungkin pendidikan agama yang lebih kuat lagi. Ustadz melihatnya seperti apa fenomena ini? Iya, memang adanya fenomena yang tadi yang Bang Dian sampaikan, ini kehidupan modern nampaknya sedikit mengalami degradasi. Tidak lain kalau misalnya dari bahasa sudut pandang agama, kita akan menyimpulkan ini karena penyebabnya tidak memahami ajaran agama dengan baik. Tidak berbicara dengan Islam saja, tapi semua agama. Seorang Kristen, seorang Katolik atau Hindu, Buddha sekalipun, apapun agamanya, kalau dia mampu memahami agama dengan baik, dengan betul-betul sempurna pemahaman agamanya, tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Artinya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini Kementerian Agama, dengan tangan pemerintah, membaur dengan pemerintah daerah setempat, juga dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan lingkungan, tokoh agama, tentunya memberi edukasi terus tentang pemahaman dan pendidikan. Agama kalau sudah tidak menjadi pegangan, manusia akan merasa asing, dan ketika itu ancaman dia untuk melakukan pilihan-pilihan yang tidak dia inginkan bisa terjadi. Jadi orang kalau bunuh diri pasti orang tidak mengerti agama dengan baik. Pasti. Nah, bagaimana kita mengenainya harus bahu-membahu nih. Kalau bunuh diri pun juga dalam agama kita Allah murka sekali ya. Tidak boleh. Berdosa besar ya. Dosa besar. Jadi peran tokoh agamanya harus seperti apa nih? Misalnya jauh satu tokoh agama jauh-jauh deh. Misalnya sekolah-sekolah Islam yang ada, bukan sekolah Islam, madrasah khususnya. Tenaga pendidiknya harus seperti apa nih untuk membina generasi muda yang dari awal supaya mereka misalnya punya they have a problem, mereka tuh tidak solusinya itu tidak dengan cara-cara tragis tadi misalnya. Kalau pola pendidikan dulu
seorang guru dia menjadi penceramah, seorang dia di kampung, dia mendikte murid-muridnya di depan kelas. Kalau pola-pola sekarang harus bermitra. Kapan dia bisa menempatkan diri dia sebagai seorang guru? Dia juga harus punya peran, mampu berperan sebagai sahabat bagi anak-anak didiknya gitu. Dan mungkin hal yang sama harus dilakukan oleh orang tua. Orang tua tidak bisa menjadi diktator buat anaknya, sehingga dia merasa tidak nyaman, lalu kemudian dia mencari orang lain untuk menumpahkan segala apa yang menjadi benar dia. Dan akhirnya kalau tidak dapat dia mengalami frustasi dan sebagainya. Wah itu menjadi perhatian serius nggak? Perhatian serius kalau memang dampaknya sampai kantor agama kota Ambon. Iya, kalau di Kementerian Agama untuk pendidikan selalu yang kita angkat adalah madrasah hebat, madrasah bermartabat. Lebih baik madrasah lebih baik karena fokus di pembinaan madrasah bagi siswa bukan hanya intelektual yang menjadi sasaran utama, tapi juga ini siswa harus juga mempunyai kecerdasan emosional, harus juga kecerdasan spiritual. Kita bina orang tapi orang pintar, cuma kurang ajar kan untuk apa? Gitu. Dia pintar di kelas tapi pulang di rumah lihat orang tua menyapu dia tidak bisa bantu. Gitu. Harus kita bina akhlak dia juga harus paripurna. Dia pintar juga tapi dia bisa membantu orang tua, punya respon positif dan cepat buat tetangga yang kurang beruntung. Ini yang kita bentuk manusia generasi. Artinya bahwa emotional questionnya dengan spiritual questionnya juga harus balancing ya. Pintar tapi kurang ajar nggak gitu loh. Kalian di sini jangan kurang ajar. Baik, dan ini satu lagi nih. Banyak juga generasi muda kita yang akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan, narkoba, seks bebas, pencurian, kriminal yang dilakukan juga mungkin kita anak muda. Kita lihat kasus-kasus begal kemarin pelakunya juga anak muda, banyak seperti itu. Apa yang harus Departemen Agama dalam hal ini kantor Departemen Agama Kota bergerak nih Tan, supaya edukasi yang dilakukan, advice yang dilakukan buat masyarakat dalam hal ini orang tua agar mereka bisa menjaga keluarga itu seutuhnya, anak-anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang demikian. Betul, kalau ambil nasib masalah orang tua sebetulnya kita kembali kepada tuntunan yang ada di dalam menurut ajaran Islam ya, wa anfusakum wa ahlikum naran gitu, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebenarnya pendidikan yang paling berperan penting adalah pendidikan yang ada di dalam keluarga. Lalu kemudian faktor-faktor pendukung lingkungan, sekolah, guru, teman-teman dan lain-lain ini yang harus bisa dipilah, harus pandai-pandai dalam bergaul, harus bisa membatasi, harus bisa mengurangi interaksi dengan hal-hal yang negatif. Gitu loh. Nah, terus kita tetap memberikan upaya, memberikan pendampingan, memberikan edukasi kepada generasi. Karena tentu mereka akan hidup di masa yang bukan kita lagi di situ. Mereka akan hidup di masa mereka. Maka mau tidak mau harus kita selamatkan mereka. Kita berikan bekal yang terbaik untuk mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, narkoba, seks bebas dan lain-lain. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua bisa terutama ya, orang tua artinya dari dalam satuan keluarga terkecil, keluarga juga punya peran yang penting. Anak ini kalau dulu misalnya kalau dia membuat sesuatu kan pasti terjadi sesuatu yang ditanya siapa sih ini anakmu, bapaknya siapa, ibunya siapa, seperti itu. Nah ini udah mulai mendekati obrolan kita berakhir. Saya mau tanya nih, Ustadz berada di titik ini pengaruhnya siapa orang yang paling berjasa? Kan gini, kadang-kadang orang sering mengaitkan keberadaan orang tua kita dengan anaknya. Itu karena bapaknya A, B, C, D, itu karena bapaknya seperti ini misalnya, ya kan? Ustadz menjadi atau ada di titik ini nih, orang-orang yang paling berpengaruh siapa nih kan? Ini agak sedikit mengerucut personal ya, atau mengerucut. Ya memang kita tidak bisa berlepas diri dari yang namanya orang tua. Itu sudah menjadi tuntunan dari ajaran agama kita. Memang bukan merupakan sebuah kebanggaan bagi pemuda ketika dia berkata,
ayah saya adalah ini, karena kata menjepuluha anala, seorang pemuda akan berkata ini loh saya, beta ini sudah, gitu. Orang Ambon bilang begitu ya. Tapi untuk berkata demikian ansi sendirinya saja, sama saja dengan kita menyembuhkan diri di depan orang tua kita sendiri. Bahwa kita tidak bisa berlepas dari kasih sayang orang tua, pendidikan orang tua kepada kita. Itu yang perlu kita selalu banggakan. Dan juga para guru, terutama orang-orang hebat yang membina kita, rekan-rekan, sahabat sehari-hari dengan kita. Luar biasa. Artinya bahwa orang tua mendidik kita menjadi orang yang baik itu terserah kita setelah itu mau jadi apa. Hanya masih dalam tetapan tangan orang tua, kita nanti mau jadi apa ya. Setelah jadi ini kita tetap bersyukur orang tua ya, tetap orang tua. Biasa, karena keberkahan mereka. Betul, doa mereka tepatnya seperti itu ya. Kita terakhir nih. Apa sih yang mau Ustadz lakukan lagi? Ini kayaknya udah makin lanjut nih. Jadi kepala kantor agama Kota Ambon. Setelah itu apalagi nih? Ini cuma bisa dibongkar di sini loh, di podcast Amet. Apalagi nih? Karena kalau saya lihat Ustadz ini sebenarnya apa ya? Easy going ya, menjalani kehidupannya. Lebih nyantai, kata anak muda sekarang, ini gila lo santai banget nih jalanin hidup lo gitu kan. Ya asik. Makasih Bang Den. Saya ini ASN, saya ini pegawai negeri sipil. Saya bekerja sesuai dengan aturan yang undang-undang yang ditetapkan sebagai tugas dan tanggung jawab saya. Saya punya pimpinan, saya punya rekan sejawat yang selevel dan juga punya bawahan. Tentu orientasi saya adalah bekerja untuk mengabdi kepada negara, kepada umat, kepada bangsa. Hal-hal lain itu tambahan-tambahan saja. Kadernya kita doain ya teman-teman ya, yang lagi nonton juga ya. Ini kadernya makin baik, makin berkembang, terus tiba-tiba ada di pusat. Oh, bangga ya. Oke, baik Pak Ustadz, mungkin kita akhiri obrolan kita. Ini apa yang namanya? Banyak hal yang kita tarik dari obrolan kita tadi ya Tat ya. Ya termasuk bagaimana sih kita harus bisa menjadi orang yang tetap bersyukur, misalnya di pertanyaan terakhir tadi, orang-orang yang berpengaruh terhadap kehidupan kita sampai sekarang, tepatnya tadi doa orang tua. Jadi kalian ingat setiap hari harus doain orang tua kalian ya. Baik, saya tutup obrolannya. Ustadz sehat selalu Tat. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti mungkin di acara off air ya. Terima kasih. Islam Beda, Ramadan semuanya ya. Insya Allah kita akan ketemu. Sampai jumpa.